Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di tema 4 yaitu sehat itu penting dan kita masuk di subtema 1 peredaran darahku sehat. Anak-anak, tahukah kalian? Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja peredaran darah manusia dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, berikut akan Ibu jelaskan. Pembahasan berikutnya, sistem peredaran darah. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia ya anak-anak, silahkan kalian perhatikan. Kemudian, sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini adalah pengertian dari peredaran darah kecil dan besar. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke peredaran darah kecil pada manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, peredaran darah berawal dari bilik kanan yang mengandung karbon dioksida. Ia akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, sampainya di paru-paru, ia akan bertukar dengan darah yang mengandung oksigen lebih banyak. Dan oksigen yang lebih banyak akan melaju ke vena pulmonalis sehingga akhirnya sampai di serambi kiri. Nah, ini adalah sistem peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya, peredaran darah besar. Untuk peredaran darah besar pada manusia yaitu sama halnya pada peredaran darah kecil. Akan tetapi, ini perbedaannya dimulai dari bilik kiri yang mengandung oksigen. Oksigen dari bilik kiri akan melaju melewati aorta. Dari aorta, ia akan melaju melalui arteri dan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini akan bertukar menjadi karbon dioksida. Dan karbon dioksida atau CO2 melaju ke vena. Dari vena, kemudian dia akan kembali kepada serambi kanan. Selanjutnya, kita ke organ pada peredaran darah. Nah, dalam tubuh manusia ada organ-organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan juga mengempis. Nah, selanjutnya, ini adalah jantung yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi jantung tersusun atas kumpalan otot-otot yang sangat kuat yang disebut myokardium. Kemudian, pada jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, ini adalah ruang-ruang pada jantung. Selain itu, di dalam jantung terdapat 4 katup, yang itu terdiri dari katup mitral, katup trikuspid, kemudian ada lagi yang disebut dengan katup aorta, dan juga yang terakhir yaitu katup pulmonal. Dari keempat katup tersebut yaitu memiliki fungsi masing-masing, yang mana fungsi dari katup jantung sendiri yaitu menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruang jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Nah, untuk otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh.
selanjutnya kita ke organ peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan seluruh tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, untuk peredaran darah pada pembuluh darah ada dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan juga pembuluh balik atau disebut vena. Untuk pembuluh arteri sendiri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Untuk pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, selanjutnya pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk pembuluh nadi atau yang disebut arteri dan pembuluh balik yang disebut vena ini cukup berbeda ya anak-anak. Silakan kalian perhatikan. Ciri-ciri pembuluh nadi atau arteri yaitu diantaranya yang pertama aliran darah keluar dari jantung. Kemudian yang kedua membawa darah bersih yaitu yang kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kemudian dinding tebal, kuat dan elastis. Dan selanjutnya terletak di bagian dalam serta denyut terasa dan juga jika terluka darah memancar dan juga memiliki satu katup di dekat jantung. Ciri-ciri dari pembuluh balik yaitu aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kemudian yang ketiga yaitu dinding tipis dan kaku serta terletak di dekat permukaan kulit dan denyut tidak terasa. Dan juga jika terluka darah menetes serta memiliki banyak katup. Nah, panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Cukup panjang ya anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, organ paru-paru. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting ya dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, berikut ini adalah gambar peredaran darah pada paru-paru. Nah, bisa kalian amati ya anak-anak. Ini adalah paru-paru pada manusia. Tugas hari ini dicatat ya di buku tulis dan dikerjakan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.